Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian nikah. Secara umum, menurut bahasa, nikah itu berarti penggabungan dan pencampuran. Sedangkan menurut istilah syariah, nikah itu berarti akad antara pihak laki-laki dengan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal. Jadi hubungan badan itu tidak boleh dilakukan hanya karena izin semata. Harus ada wali perempuan, harus ada penghulu yang menikahkannya, harus ada saksi-saksinya begitu. Jika ditinjau dari segi adanya pemakaian kata nikah, nikah dalam arti perjanjian perikatan itu lebih tepat digunakan daripada nikah dalam arti bersetubuh. Kan tidak mungkin orang mengartikan arti nikah itu adalah bersetubuh. Pasti kebanyakan orang mengartikan nikah itu adalah perikatan perjanjian antara suami dan istri begitu. Ada juga yang berpendapat dari Abu Hanifah. Beliau berpendapat nikah itu berarti hubungan badan dalam arti yang sebenarnya dan berarti akad dalam arti majazi. Hal itu didasarkan pada sabda Rasulullah SAW, saling menikahlah kalian sehingga kalian banyak melahirkan keturunan. Nah, dalil yang menjadi landasan pendapat pertama adalah ayat Al-Quran bahwa kata nikah itu tidak diartikan kecuali akad, sebagaimana yang ditegaskan Az-Zamakhsyari dalam kitabnya pada awal surah An-Nur. Namun hal itu bertolak belakang dengan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 230 yang berarti, kemudian jika si suami mentalaknya atau sesudah talak kedua, maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya atau bekas suami pertama dan istri untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah diterangkannya kepada kaum yang mau mengetahui. Quran surah Al-Baqarah ayat 230. Nah, kemudian arti dari perkataan nikah pada ayat tersebut itu diterangkan kembali oleh hadis dari Aisyah. Ia berkata, seorang laki-laki telah mentalak istrinya 3 kali. Kemudian seorang laki-laki yang lain telah mengawini bekas istri itu dan mentalaknya sebelum ia mencampuri bekas istrinya itu. Maka bekas suami pertama bermaksud mengawini bekas istrinya kembali. Maka ditanyakanlah yang demikian itu kepada Rasulullah. Maka beliau bersabda, tidak boleh kawin sehingga suami yang lain atau suami kedua merasakan madunya atau bersetubuh menurut yang telah dirasakan oleh suami yang pertama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Soal talak mentalak kita sudah pernah membahasnya di materi-materi sebelumnya, jadi di sini saya tidak perlu lagi membahasnya. Nah, mengenai masalah nikah ini banyak ayat Al-Quran dan juga hadis yang mengutarakannya, dan juga kaum muslimin secara keseluruhan pun telah sepakat bahwa nikah itu adalah satu hal yang disyariatkan. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tujuan perkawinan. Tujuan perkawinan ialah menurut perintah Allah Subhanahu wa taala untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Kita harus menjaga diri kita sendiri dan dalam lingkungan. Zakia Derajat mengumumkan 5 tujuan dalam perkawinan, yaitu mendapatkan dan melangsungkan keturunan. Yang kedua, memenuhi hajat manusia, menyalurkan syahwat dan menumpukan kasih sayang. Jadi kita dalam bernikah bisa sepuasnya menyalurkan syahwat kita. Yang ketiga, memenuhi panggilan agama dan memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan. Dalam memelihara diri, kita harus menjaga diri kita sendiri dalam lingkungan hidup, dalam berteman, dalam bermasyarakat, dan lain-lain. Yang keempat, menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab, menerima hak dan serta kewajiban juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal. Jadi kita sebagai seorang lelaki harus bertanggung jawab untuk menafkahi istri kita. Yang kelima, membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang harmonis dan cinta kasih sayang. Jadi kita harus
kasih sayang terhadap seorang istri. Yang selanjutnya ialah hikmah perkawinan. Islam mengajarkan diri menganjurkan perkawinan karena akan berpengaruh baik bagi pelakunya sendiri. Pertama, nikah adalah jalan alami yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks, dan kawin badan jadi segar, jiwa jadi tenang, mata terpelihara. Di sini surat Ar-Rum ayat 21 menjelaskan yang berarti, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untuk istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram ke depannya, dan dijadikan di antaranya rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Yang kedua yaitu nikah merupakan jalan yang terbaik untuk menciptakan anak-anak yang mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasab. Oleh Islam sangat diperhatikan sekali. Yang ketiga, naluri kebapakan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak, dan akan tumbuh pula peran rasa cinta kasih sayang untuk merupakan sifat-sifat baik yang merupakan kemanusiaan seseorang. Dalam di sini kita juga bisa melengkapi kasih sayang terhadap seorang istri dan bisa saling tolak berpikir dan lain-lainnya. Yang keempat, menyadari tanggung jawab beristri dan menanggung akan menimbun sikap rajin, sungguh-sungguh, dan memperkuat bakat dan kewibawaan terhadap seorang suami. Dalam hal ini seorang suami kita harus benar-benar bertanggung jawab terhadap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang hukum-hukum nikah dan dasar hukum nikah. Nah, hukum nikah itu ada 5: mubah, makruh, sunnah, wajib, dan haram. Nah, mubah ini merupakan hukum dasar dari nikah. Artinya seseorang itu mau menikah iya atau tidak menikah juga tidak apa-apa. Nah, ini hukum dasarnya. Hukum yang kedua adalah wajib. Seseorang ini wajib menikah ketika dia itu telah memiliki harta yang cukup dan tidak mampu untuk menahan hawa nafsunya, sehingga seandainya dia tidak menikah maka akan terjadi hal-hal yang menentang syariat seperti zina. Yang ketiga adalah makruh. Makruh itu adalah menikah tetapi tidak memiliki harta dan mampu untuk melaksanakan atau menahan hawa nafsunya, itu makruh. Yang terakhir adalah yang keempat adalah sunnah. Hukum sunnah ini ketika seseorang tersebut masih mampu menahan hawa nafsunya dan memiliki harta untuk menikah. Nah, ini adalah yang terbaik karena mengikuti sunnah Rasul. Yang terakhir adalah haram. Kenapa nikah itu haram? Karena tujuan dari nikah tersebut hanya untuk bermain-main saja. Nah, ini hukumnya adalah haram. Itulah hukum nikah. Dan dasar hukum nikah itu ada 2. Ada yang secara Islam, ada yang secara perdata. Yang secara Islam ya tentu dong dari segi Al-Quran dan Al-Hadis. Kalau dari segi Al-Quran sangat banyak sekali. Ya, di antaranya itu adalah surat An-Nisa ayat 1 dan surat Ar-Rum ayat 21, surat An-Nahl ayat 72. Nah, itu kalau dari segi Al-Quran. Nah, saya sebutkan sebagian saja karena ini terlalu banyak. Kalau dilihat semua nanti gak didengarkan sama kalian. Ya, dari Al-Quran ayat 1 surat An-Nisa yang artinya, hai sekalian, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya. Nah, dan daripada keduanya Allah mengembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak, artinya keturunan-keturunannya. Itulah dasar hukum nikah dalam surat An-Nisa ayat 1. Nah, dari yang hadis ini juga banyak sekali. Ya, tidak mungkin dong saya menjelaskan semuanya. Jadi saya sebutkan sebagian saja. Nah, dari yang hadis itu di An-Nisa ayat 1.
Nah, dari yang hadis ini juga banyak sekali. Ya, tidak mungkin dong saya menjelaskan semuanya. Jadi saya sebutkan sebagian saja. Nah, dari yang hadis itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wanita dinikahi karena 4 perkara, yakni hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya. Dan yang paling utama itu adalah agamanya. Tentu kita sudah membahas bagaimana kalau pernikahan tersebut beda agama. Saya tidak akan menjelaskan lagi ya, karena ini sudah di materi materi yang lain. Nah, itu diantaranya yang hadis. Nanti bisa dicek sendiri di makalahnya. Nah, secara perdata itu ada dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Anak hukum keluarga, jangan sampai lupa ya. Inilah dasar hukum pernikahan dari segi perdata yang telah diundang-undangkan. Yes. Dan juga dari KHI. Kita tentu tidak asing dengan KHI. Apa itu KHI? Kompilasi Hukum Islam. Nah, mulai dari pasal 2 sampai pasal 10. Ya. Lagi-lagi saya menekankan bahwa saya tidak bisa menjelaskan semuanya, bukan karena apa, tapi karena terbatas waktu. Ya, saya sebutkan sebagian saja. Dalam pasal 2 dijelaskan bahwasanya perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqon ghalidhah untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Nah, ibadah ya. Jadi kalau mau beribadah yang sangat enak, ya nikah, harus nikah. Ya. Pokoknya harus menikah. Ya, itu dari saya pribadi itu. Itu dari pasal 2. Nah, dalam pasal 4, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Ini sangat detail penjelasannya dalam buku Kompilasi Hukum Islam. Bisa dibeli di toko-toko buku terdekat. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.